Hari ini ada info update perkembangan tentang COVID. Info ini sangat emergensi sehingga saya merasa bahwa saya harus segera membagikan informasi ini. Sambil kita lihat ya, ini press release atau press conference hasil dari pertemuan dari organisasi-organisasi profesi. Organisasi profesi itu adalah organisasi yang merupakan kumpulan dari orang-orang dengan profesi tertentu. Ini filenya. Kalau kita lihat di sini, maka terlihat bahwa ini adalah press conference dari Perhimpunan 5 Profesi Dokter. Profesinya apa saja? Nah ini, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kemudian dokter spesialis penyakit dalam, kemudian spesialis kardiovaskular atau jantung pembuluh darah, kemudian anestesiologi dan terapi intensif, kemudian Ikatan Dokter Anak. Nah ini 5 cabang ilmu kedokteran tentang melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu kemarin libur dan memang sudah banyak yang mewanti-wanti bahwa setelah libur ini akan terjadi kenaikan kasus yang pekat. Nah, seperti apa hasil press conference ini? Kita lihat di sini. Berdasarkan data kasus harian di bulan Mei 2021 itu angka penambahan kasusnya itu 2.835 kasus harian. Jadi dalam satu hari itu di bulan Mei ada 2.385 kasus. Kemudian sekarang sampai per tanggal 15 Juni itu terdapat 8.000 kasus. Kemudian tanggal 16 Juni terdapat 9.900 kasus, hampir 10.000. Dan di tanggal 17 Juni terdapat 12.000 kasus ya. Jadi peningkatannya ini dari 2.300 ini menjadi 12.000 teman-teman. Makanya dibilang terjadi peningkatan sekitar 500% atau 5 kali lipat. Dari bulan Mei, Juni, dalam satu bulan ini terjadi peningkatan 5 kali lipat. Bagaimana dengan kapasitas kesehatan kita? Ya. Ini data dari DKI. DKI ini gambaran Indonesia, dia kan paling maju. Kalau dia saja sudah seperti ini, apalagi yang lainnya. Ruang isolasi dan ICU hampir penuh. Ada 8.000 tempat yang tersedia. 84% sudah terisi. Dan ICU-nya terisi 74%. Jadi sekarang rumah sakit itu sudah 84% penuh. Sistem kesehatan Indonesia dapat kolaps jika yang berwenang tidak segera melakukan upaya-upaya penanganan COVID. Kasus yang bertambah 12.000 dalam satu hari, kalau ini dibiarkan, padahal fasilitas kesehatan sudah 84% terpenuhi, maka jelas lama-lama ya akan penuh fasilitas kesehatan itu. Bayangkan satu hari 12.000 kasus, 12.000 kasus. Emangnya bisa gitu satu rumah sakit menampung 12.000 kasus per hari. Kalau dibiarkan, fasilitas kesehatan akan kolaps. Dan kalau fasilitas kesehatan kolaps, yang dirugikan bukan cuma pasien COVID, tapi juga pasien-pasien penyakit lain yang harusnya mau dirawat, tapi tidak bisa karena rumah sakit penuh dengan pasien-pasien COVID. Ini, berdasarkan data kasus ini, kalau kita lihat sejarahnya, maka semenjak kita tahu bahwa pada bulan Januari itu ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau lockdown mini lah. Lockdown kecil itu di tanggal 11 Januari. Hasil dari lockdown ini kasusnya turun di bulan Februari. Jadi pembatasan aktivitas itu ternyata walaupun orang mau bilang apa, tapi berdasarkan data kasusnya turun. Sekarang naik lagi. Jadi apa rekomendasi dari organisasi profesi ini? 5 organisasi ini. Kita lihat rekomendasinya. Ini dari kumpulan ahli-ahli, bukan anak-anak yang baru kemarin ya. Saya saja yang hanya dokter umum tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ahli-ahli, kumpulan ahli-ahli ya. Bukan satu ahli tapi kumpulan ahli-ahli dengan semua yang sangat hebat di bidangnya masing-masing, guru dari guru. Mereka akhirnya berkumpul dan memberikan rekomendasi. Yang pertama, agar dilakukan pembatasan aktivitas lagi secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa.
Kemudian yang kedua, agar pemerintah atau pihak berwenang memastikan implementasinya maksimal. Jadi jangan hanya buat aturan, tapi harus dikawal supaya pembatasan aktivitas itu bisa ketat. Kemudian memastikan vaksinasi dipercepat dan tercapai. Nah, yang masih ragu-ragu vaksinasi, ya kemarin saya lihat ada status seorang dokter di Instagram, saya lupa dokter siapa, ya, COVID itu tidak punya otak, tidak punya kaki. Jadi kalau dia menular ya karena manusia, bukan karena COVID-nya. Ya kecuali manusianya tidak punya otak, ya tidak tahu lagi. Tapi kalau orang bilang dia mau pandemi ini cepat berakhir, tapi tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak mau divaksin salah satunya, itu omong kosong. Karena ya bagaimana mungkin lu mau pandemi ini cepat berakhir, tapi dikasih cara mengakhiri pandemi malah tidak mau. Lalu yang keempat, semua pihak lebih waspada karena ada varian baru. Pemerintah diharapkan melakukan tracing dan testing yang masif. Ya. Kemudian yang paling penting yang bisa dilakukan semua orang, kan dari tadi itu kan semuanya pemerintah. Yang kelima ini yang dilakukan oleh masyarakat, oleh kita-kita ini. Yaitu masyarakat selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak bepergian atau menjauhi kerumunan, serta menjaga kesehatan dan protokol kesehatan lainnya. Kembali lagi menjaga protokol kesehatan. Protokol ini memang sudah di mana-mana menjadi protokol untuk penyakit yang mewabah. Bukan cuma COVID, tapi memang kalau ada penyakit wabah dari dulu itu ya selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Nah, mari kita sama-sama menderita dan bersama-sama berusaha sangat keras dan sangat maksimal di waktu yang singkat untuk kemudian sama-sama terbebas dari penderitaan ini untuk yang panjang. Jadi orang bilang kalau mau mati-matian habis-habisan, sekaranglah waktunya. Selama fasilitas kesehatan itu masih bisa, penularan belum terlalu masif. Belajar dari kasus India seperti di video saya kemarin, sebelum kita seperti itu, kita harus berjuang sekarang. Kalau fasilitas kesehatan kita kolaps, akan sangat sulit untuk kita bangun. Ya. Di sini ditandatangani oleh 5 dokter ahli yang masing-masing adalah ketua umum di organisasi profesi mereka. Ya, kalau ada di luar sana yang bilang COVID sudah hilang, tidak perlu vaksin, tidak perlu protokol kesehatan, ya siapa sih kamu itu dibandingkan dengan jangankan satu organisasi profesi, tapi satu saja dokter ahli. Ya, kamu tidak ada apa-apanya. Sedangkan ini 5 organisasi profesi yang terdiri dari puluhan, ratusan dokter-dokter ahli. Jadi, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama mati-matian, habis-habisan, supaya kita bisa mengalahkan pandemi. Salam sehat.